Halo guys, balik lagi bareng aku Rian, dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang komunikasi satelit, dimana di minggu ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke Pusteksat atau Pusat Teknologi Satelit milik BRIN di Rancabungur, Bogor. Jadi di video kali ini ternyata saya jadi tahu kalau Indonesia sendiri tuh ternyata bisa ngerakit dan ngebuat satelit sendiri dan udah mengorbit di atas bumi kita. Oke, langsung aja, dimana ternyata dari Pusteksat sendiri itu udah ada 3 satelit yang telah mengudara, yaitu ada A1, A2, A3. Mereka mengorbit dari tahun 2007, 2015, dan 2016. Dan yang perlu diketahui adalah ketiga satelit ini masih berfungsi hingga sekarang. Dimana kalau A1 ini berarti udah 15 tahun udara di atas bumi kita. Nah, untuk A1 sendiri, dia itu ngorbit di tahun 2007, di mana itu kerjasama dengan Universitas Teknik Berlin, dan si antena ini juga dirakit di Jerman sendiri. Terus si satelit ini tuh ngorbitnya itu ditumpangkan di roket PSLV C7 yang ada di India pada 10 Januari 2007, dan bentuknya itu simple ya, cuman kotak dengan beratnya 57, dimensinya bisa dilihat sendiri, dan dilapisi dengan 2 buah kamera. Dimana untuk si satelit ini memiliki misi yaitu pemantauan situasi atau bencana di bumi kayak kebakaran hutan, gunung berapi, karena kan juga dilengkapi kamera aja, serta juga untuk membantu komunikasi di Indonesia. Lanjut di 2015, LAPAN sendiri juga meluncurkan satelit yang lainnya juga, yaitu LAPAN A2 atau yang biasa disebut dengan LAPAN Orari, di mana itu kerjasama dengan organisasi riset radio amatir Indonesia. Satelit ini tuh punya 3 misi utama guys, yaitu pengamatan bumi, terus ada pemantauan kapal, dan juga komunikasi radio amatir. Nah, karena bekerja sama dengan Orari ini, jadi tim SAR atau anggota dari Orari ini tuh bisa menggunakan satelit ini untuk komunikasi apabila ada bencana atau ada evakuasi. Nah, itu karena dilengkapi dengan Automatic Packet Reporting System. Di satelit ini juga dilengkapi dengan AIS, Automatic Identification System, ya, sehingga dapat melakukan identifikasi terhadap kapal yang melintas di jangkauan 8 A2. A2 ini sepenuhnya dibuat di Rancabungur, Bogor, merupakan suksesor dari A1 dengan beratnya tuh mencapai 78 kilo, dan sama seperti suksesornya Tubsat itu A1, di mana satelit ini juga diterbangkan melalui India juga, dan dilengkapi dengan kamera digital observasi 4-band multispectral scanning. Jadi yang membedakan A1 dan A2 ini, di A2 ini melintasi wilayah Indonesia secara diagonal. Jadi sehari itu 14 kali ngelewatin wilayah Indonesia karena mengorbitnya tuh di ekuatorial atau di khatulistiwa. Sementara untuk ketinggian di atas buminya itu 650 km di atas bumi. Nah, di A3 sendiri, ini adalah satelit yang terakhir mengudara ya di 2016, yaitu kerjasama antara LAPAN dengan IPB. Beratnya ini merupakan satelit paling berat, yaitu sebesar 115 kg, lebih berat 39 kg daripada A2. Dan dia juga diterbangkan India, kita ngikut roketnya India untuk menerbangkan satelit ini. Terus orbitnya juga, kalau ini 505 km di atas bumi, sementara yang A2 kan di 650, dan juga orbitnya ini polar, jadi bisa mengamati seluruh dunia tuh 4 kali sehari, pas pagi sama malam hari. Jadi si A2 sama A3 ini nih saling melengkapi. Kalau yang A2 tuh muter secara ekuatorial, kalau yang si A3 ini muter secara polar ya. Terus A3 ini juga punya magnetometer yang untuk pengamatan medan magnet bumi. Jadi kedepannya untuk memprediksi gempa yang terjadi. Terus juga sama dengan A2 dilengkapi dengan AIS untuk memantau kapal. Nah, apa sih fungsi-fungsi dari satelit-satelit ini? Hasilnya tuh apa gitu. Nah, hasilnya itu udah banyak sih. Kalau misal dari kan dilengkapi dengan AIS ya, untuk memantau kapal, banyak banget nih yang udah dilakuin. Kayak yang pertama tuh melacak pelayaran kapal Brahma. Ini waktu itu ada kasus penculikan ABK tahun 2016. Terus ada yang kapal tuh ngerusak terumbu karang di Papua tuh, di Raja Ampat tuh 2017 tuh juga kelihatan oleh satelit itu untuk dilaporkan. Terus ada melacak kapal dari Cina yang masuk wilayah perairan Indonesia. Terus
ada yang kapal misterius yang masuk ke Raja Ampat itu ada, itu karena ada modul ice-nya. Nah kalau misal untuk yang kebencanaan itu mereka bisa, satelit-satelit ini tuh mendeteksi tumpahan minyak waktu itu di Batam dan juga Muara Gembong, terus ada memetakan wilayah likuifaksi di Sulawesi Tengah, terus juga ada foto dan gambar mengenai erupsi di Gunung Agung di Bali sama Gunung Anak Krakatau. Jadi ternyata Indonesia nih udah bisa ngerakit satelit sendiri dan itu manfaatnya besar banget guys. Mungkin introduction, pembukaan dari satelit ini nih mungkin sekian. Kalau misal ada request, pertanyaan atau komentar bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka bisa di like, kalau tidak suka di dislike gak apa-apa. Kalau yang menarik bisa kalian share dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.